Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 2 dengan materi upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yuk, mari persiapkan diri, mari kita belajar bersama. Nah, tentu anak-anak sudah tahu atau malah hafal proklamasi. Nah, ini adalah contoh teks proklamasi yang pertama kali dengan dibacakan oleh I.R. Soekarno ya. Nah, proklamasi menandakan bahwa negara kita itu sudah merdeka. Tetapi kenyataannya bangsa Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu kalian sudah tahu selalu diperingati pada tanggal 17 Agustus. Ya, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, meskipun waktu itu Indonesia sudah menyatakan diri merdeka dengan membacakan proklamasi itu, tetapi kenyataannya Indonesia itu masih harus mempertahankan kemerdekaannya. Kenapa? Karena waktu itu Belanda itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka masih ingin menguasai negara Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan beberapa daerah itu melakukan perlawanan, ya, perlawanan terhadap tentara Belanda atau mengusir tentara Belanda dari wilayah Indonesia. Perlawanannya ada apa saja akan kita bahas di sini. Yang pertama, pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada pertempuran Surabaya, kemudian ada pertempuran Medan Area, yang ketiganya ada pertempuran Ambarawa, dan yang keempatnya adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Kita akan bahas satu persatu. Ini yang pertempuran ya. Nanti ada di jalur diplomasi juga. Pertempuran Surabaya. Nah, ada yang tidak kenal ini tokoh ini siapa? Tokoh pahlawan ini siapa? Ini kerap muncul di buku-buku IPS, buku-buku sejarah itu kerap muncul sekali tokoh beliau ini. Siapa ya? Nah, beliau namanya adalah Bung Tomo, panggilannya adalah Bung Tomo. Nah, beliau inilah yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Arek-arek itu kalau tempat kita kayak para pemuda ya. Arek-arek Surabaya untuk mengobarkan perlawanan terhadap para penjajah, yaitu waktu itu Belanda dengan sekutu. Nah, mari kita bahas yang Surabaya dulu ya. Pertempuran Surabaya itu berlangsung mulai tanggal 27 Oktober sampai tanggal 20 November. Nah, puncaknya itu pada tanggal 10 November. Nah, penyebabnya apa toh sebenarnya? Penyebabnya itu sebenarnya adalah Inggris itu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Nah, waktu itu yang berlabuh di Surabaya itu adalah tentara Inggris, tetapi dia diboncengi oleh tentara Belanda. Ya, sehingga membuat warga atau rakyat Indonesia itu mengobarkan perlawanan kepada para penjajah ini, yaitu Inggris dan sekutunya, yaitu Belanda, tentara Belanda. Nah, tokoh yang mengobarkan semangat itu adalah Bung Tomo. Fotonya seperti ini ya. Itu adalah foto dari Bung Tomo. Itu yang pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran ini terjadi di Medan, Sumatera Utara ya. Nah, penyebabnya adalah Belanda dan sekutu. Nah, sekutunya tuh ya Inggris dan lain-lain tadi. Ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Otomatis rakyat di sana itu tidak terima sehingga mengobarkan perlawanan kepada Belanda dan sekutunya. Nah, kemudian yang pertempuran Ambarawa. Ada yang tahu tokoh pahlawan ini siapa? Sebelah kiri ini. Ya, beliau adalah
seorang tokoh pahlawan yang sangat terkenal, yaitu adalah Kolonel Sudirman atau Jenderal Sudirman ya. Nah, pada tanggal 20 Oktober tentara sekutu itu mendarat di Semarang. Waktu itu dia diboncengi oleh tentara Nika ya. Nica itu eh, mereka organisasi semi militer Belanda. Berarti mereka itu bukan militer asli ya, tapi semi militer. Jadi kayak warga sipil yang diperbantukan untuk perang. Jadi semi militer. Nah, tokoh pertempuran Ambarawa itu adalah beliau ini adalah Kolonel Sudirman atau Jenderal Sudirman. Nah, taktik yang digunakan beliau itu adalah dengan menggunakan taktik serangan mendadak. Jadi ada konvoy dari pasukan tentara sekutu, kemudian dihadang oleh pasukan Jenderal Sudirman itu perang dan lari. Jadi mendadak, serangannya mendadak. Ya, hampir mirip dengan perang gerilya ya. Nah, tanggal 15 Desember nih ya, tanggal 15 Desember itu tentara Indonesia itu berhasil menguasai kembali Ambarawa. Jadi berhasil merebut lagi kota Ambarawa dan mengusir para penjajah. Karena para penjajah ini terdesak, mereka akhirnya pergi dari Ambarawa. Nah, untuk mengenang perjuangan para pahlawan ini, maka sekarang kalau anak-anak pergi ke Ambarawa, kalian pasti akan melihat ini, Monumen Palagan Ambarawa ya. Palaga. Ini ya, Monumen Palagan Ambarawa. Bentuk monumennya seperti ini. Pasti kalian sudah pernah lihat ya. Bukan Palagan ya, Palaga. Monumen Palaga Ambarawa. Nah, itu yang Ambarawa. Kemudian pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, ada yang pernah ke Bandung dan ada yang pernah mendengar kisah Bandung Lautan Api? Ceritanya singkatnya seperti ini ya. Waktu itu tentara Inggris itu tiba di Bandung. Mereka mendarat di Bandung dengan dibancengi oleh tentara Nica ya. Tadi seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, Nica itu adalah semi militer ya, semi militernya Belanda ya. Nah, TKR waktu itu Tentara Keamanan Rakyat itu karena mengetahui Inggris datang dibonceng oleh tentara Nica. Nah, TKR ini adalah Tentara Keamanan Rakyat ini mereka langsung siaga dengan melakukan penyerangan terhadap tentara sekutu itu. Nah, karena tidak bisa menguasai kota Bandung, maka tentara sekutu itu mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu peringatan, ya, mengeluarkan peringatan. Isinya bahwa kota Bandung itu harus segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Jadi harus kosong. Ultimatum itu kemudian sama apakah rakyat waktu itu langsung menyetujui atau langsung pergi dari kota Bandung? Ya, mereka pergi, tetapi dengan satu peristiwa, yaitu mereka membakar habis semua bangunan yang ada di Bandung bagian selatan. Jadi bangunan-bangunan yang ditinggalan itu mereka bakar habis, dibakar oleh tentara Indonesia sendiri ya, TKA tadi ya, dan para pemuda tadi ya, dibakar. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya supaya fasilitas-fasilitas yang ada di sana kayak rumah itu tidak digunakan untuk markas tentara sekutu. Daripada digunakan, maka mereka membakarnya. Nah, otomatis kan ketika dibakar itu tentara sekutu tidak tinggal di situ, tidak ada tempat tinggal di sana. Nah, itu ya. Nah, ini ya tujuannya supaya tidak dimanfaatkan oleh tentara sekutu sebagai markas. Ya. Supaya tidak dimanfaatkan sebagai markas. Oke? Nah, selain dengan cara pertempuran atau perang tadi, ternyata usaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu juga dilakukan dengan cara melalui jalur diplomasi. Diplomasi itu musyawarah dengan perjanjian dan perundingan. Banyak sekali perjanjian dan perundingan yang dilakukan pihak Indonesia dengan Belanda. Waktu itu Indonesia sudah menyatakan merdeka waktu itu, sudah melakukan proklamasi, tetapi Belanda tetap ngotot kalau Indonesia itu masih belum merdeka, sehingga mereka masih ingin menjajah Indonesia. Karena terjadi pertempuran terus-menerus, akhirnya dilakukanlah perjanjian dan perundingan ini. Apa saja perjanjian dan perundingannya? Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian ini dilakukan di Linggarjati, Jawa Barat, ya, yang menghasilkan persetujuan nih ya mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah,
Perjanjian ini ditandatangani secara sah. Jadi sahnya itu pada tanggal 25 Maret ini ya, 25 Maret 1947. Itu ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia. Tetapi namanya juga penjajah, ternyata Belanda itu mengingkari janji. Nah, mereka tidak melaksanakan perjanjian Linggarjati ini. Mereka mengingkari janjinya. Akhirnya Belanda melakukan yang namanya agresi militer Belanda yang pertama. Dia menyerang Indonesia lagi. Jadi ya. Perjanjian yang kedua ada namanya perjanjian Renville. Nah, Renville ini sebenarnya dia adalah nama untuk sebuah kapal. Ya, kapal ini ya. Ini adalah kapal milik Amerika Serikat, namanya adalah USS Renville. Ya. Waktu itu karena antara Belanda dan Indonesia itu terus tegang, terus melakukan pertempuran, maka diadakanlah perjanjian Renville ini. Karena perjanjian Linggarjati tadi Belanda mengingkarinya, akhirnya dilanjutkan oleh perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Waktu itu kapal itu berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Nah, di dalam kapal itu hadir Komisi 3 negara. Nah, Komisi 3 negara itu mereka yang menengahi. Ya, mereka tidak memihak Indonesia ataupun Belanda. Mereka menengahi sebagai jurinya ya. Nah, negara itu meliputi Amerika Serikat, Australia, dan satunya adalah Belgia. Nah, jadi ketika ada perundingan seperti itu, ketiga negara ini yang menengahi supaya tidak terjadi konflik. Nah, delegasi Indonesia waktu itu dipimpin oleh atau diwakili ya waktu itu oleh Amir Syarifuddin ya. Amir Syarifuddin ini mewakili delegasi Indonesia, sedangkan kerajaan Belanda waktu itu dipimpin oleh R. Abdul Wijoyo Atmoko ya, namanya kayak nama Indonesia ya. Itu ya, itu perjanjian Renville. Jadi diadakan memang di atas kapal USS Renville. Perjanjian yang ketiga adalah perjanjian Rom-Royen. Rom-Royen ini ejaan dulu, bisa juga Rom-Royen. Royen tulisan biasa bisa, Royen biasa. Boleh, pakai ini boleh. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 April. Jadi memulai awalnya. Jadi perjanjian itu tidak langsung hari itu selesai enggak. Jadi mulai awalnya itu pada tanggal 19 April. Dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei. Nah, ditandatangani itu berarti sudah final, sudah disetujui oleh dua negara pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Ya. Nah, nama perjanjian ini sebenarnya diambil dari dua nama delegasi masing-masing negara. Yaitu kalau yang Indonesia itu Muhammad Rom, ya. Dan yang dari wakil Belanda itu delegasinya Herman van Rooyen. Jadi nama delegasi nama perjanjiannya menjadi perjanjian Rom-Royen karena diambil dari nama kedua delegasi itu tadi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kemerdekaan sebelum konferensi. Ya. Konferensi. Jadi perjanjian-perjanjian dulu sebelum melakukan konferensi. Konferensi apa toh? Nah, kita lihat sekarang. Nah, konferensi meja bundar. Coba anak-anak lihat di sini. Banyak sekali orang di sana. Ada satu meja besar bundar di sana. Nah, banyak orang di sana. Nah, orang-orang ini adalah dari pihak Indonesia, Belanda, dan penengahnya tadi ya. Ada yang menengahi di sana. Nah, konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Jadi dari Agustus sampai November, cukup lama ya, Agustus, September, Oktober, November. Karena memang di sana dibahas hal-hal yang memang cukup rumit di sana sehingga membutuhkan waktu yang lama. Nah, KMB ini atau konferensi meja bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Ya. Nah, ini dilakukan setelah Belanda dan Indonesia itu menggelar beberapa perjanjian dan perundingan. Akhirnya sampailah kepada KMB ini, konferensi meja bundar. Apa isi dari KMB itu? Ada 6. Yang pertama, Belanda mengakui RIS.
Ya, RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat, nggak salah ya. Dulu namanya itu RIS. Kemudian yang kedua, pengakuan kedaulatan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Jadi Belanda itu mengaku kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Ya. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Jadi waktu itu Irian Barat masih ada konflik kendala di sana ya, ada cukup alot pembahasannya dengan Belanda sehingga itu ditunda 1 tahun lagi. Ya. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet itu kapal perang kecil itu akan diserahkan kepada Indonesia. Yang keenam, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur. Jadi para tentara Belanda itu secepatnya ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau Kenil akan dibubarkan. Ya, dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Nah, itu perundingan, perjanjian dan konferensi yang dilakukan oleh Indonesia untuk benar-benar mendapatkan pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia itu memang sudah merdeka. Nah, itu saja anak-anak. Sekian dari Bapak untuk menjelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan. Mungkin nanti kalau bingung bisa dibaca di catatan lagi atau bisa lihat ke Google, mencari di Google, dan mungkin nanti ada beberapa tulisan yang salah, mohon maaf ya, nanti bisa dibenarkan sendiri di catatan. Mungkin ada beberapa tulisan yang salah, nanti bisa dikoreksi sendiri ya. Itu saja video penjelasan dari Bapak. Selamat belajar, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.